Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis 18 Februari tahun 2021. Bacaan pertama dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 25. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah bertobatlah. Ada seorang bapak yang telah bertahun-tahun tidak menerima sakramen tobat. Alasannya ialah ia masih manusia biasa dan dosa adalah manusiawi. Ia tidak melihat perlunya pertobatan bagi keselamatannya. Bahkan baginya dosa dan neraka
adalah cara gereja menakut-nakuti manusia. Bapa ini telah menolak undangan keselamatan kekal dari Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, undangan untuk memperoleh keselamatan berasal dari Tuhan ditujukan untuk seluruh umat manusia. Hal ini tidak serta-merta dijawab ya oleh manusia. Sebab dunia menawarkan kenikmatan sesaat, tetapi Tuhan menawarkan penyangkalan diri. Dunia menawarkan kesombongan, tetapi Tuhan menawarkan kehinaan salib. Tuhan menawarkan kebenaran, yakni anaknya, tetapi justru banyak orang memilih disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran. Tawaran dunia nampak lebih enak, nyaman, murah dan cepat. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menegaskan dalam Injil, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan dirinya sendiri? Tuhan Yesus selalu mengundang kita untuk bertobat. Undangan ini secara terus-menerus diwartakan gereja dari waktu ke waktu. Secara liturgis, pewartaan akan pentingnya pertobatan itu sangat kental pada masa Prapaskah ini. Sebab hanya dengan pertobatan sejati, kita memperoleh keselamatan yang kekal. Saudara-saudariku terkasih, Musa dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 15-16 dengan tegas mengatakan kepada bangsa Israel, "Pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan." Pada masa Prapaskah ini, kita pun dihadapkan pada pilihan untuk menjawab undangan Tuhan atau justru menolaknya. Apakah kita memilih kehidupan yang kekal atau justru kematian yang kekal? Kalau kita memilih kehidupan yang sejati, maka bertobatlah dari segala tingkah laku yang jahat. Jangan menunggu, jangan menunda, sebab kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang sementara ini. Santo Agustinus berkata, orang beriman adalah orang berdosa yang selalu bertobat. Semoga demikian. Amin.